Puji Tuhan. Luar biasa perkenanan Tuhan di hari-hari ini bagi saya dan saudara. Mari kita buka kembali Matius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kemudian kita loncat ayat 10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sama-sama ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita baca saja dari 5 sampai 11. Ayat 5, sama-sama 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi, yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara, Alkitab mengatakan malaikat-malaikat Tuhan datang melayani Tuhan di padang gurun. Di padang gurun semua tersedia. Alkitab mengatakan, coba lihat ayatnya yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan Alkitab berkata malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara, sebab apa? Kita tidak hidup dari berkat iblis, kita hidup dari berkat Bapa. Bapa memerintahkan, Bapa menyediakan. Di padang gurun yang notabene tidak ada apa-apa, di sana Bapa sanggup untuk menyediakan. Saya berdoa saudara, hari-hari ini dalam momen kingdom authority, kingdom explosion adalah otoritas kerajaan Allah, di mana dikatakan firman Tuhan, enyalah iblis. Saudara, gereja akan bangkit dengan kuasa dan otoritas yang semakin Tuhan tambah-tambahkan. Ada kata megas atau dari kata mega yang artinya, saudara, ya kan kalau ada berapa mega, 2 mega, 3 mega. Saudara, kuasa dari berapa megas? Ya saudara, dari satu kuasa ke kuasa berikutnya semakin penuh. Itulah yang akan Tuhan kerjakan bagi umat Tuhan. Alkitab mengatakan kuncinya 1, ayat 4 ayat 1, pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, saya dan saudara akan dibawa Roh Kudus. 40 hari 40 malam Alkitab mengatakan. Jadi Yesus lapar, berarti selama 40 hari Yesus minum. Benar ya? Karena hanya tertera di situ, laparlah Yesus. 40 hari ke depan kita akan terus berjalan bersama Roh Kudus. Saudara, 40 hari ke depan, mulai hari ini firman ini disampaikan, kita akan berpuasa bersama Roh Kudus. Amin. Bilang kiri kanan saudara, wow, engkau akan lihat hal-hal yang ajaib yang belum pernah engkau lihat. Saudara, kenapa? Ya saudara, saya mencoba mencari firman Tuhan yang lain, tapi tidak bisa. Ini sudah menjadi dealing kita dengan Tuhan. Saudara, ketika kita berpuasa Esther pada minggu yang lalu untuk kedor bolaang, saudara, saya mendengar nyala iblis. Saya pikir enggak ada di ayat saudara ya. Oh, enggak ada di ayat, jadi tidak perlu saudara terlalu untuk. Tapi nyala iblis, sampai di perahu nyala iblis. Makanya saudara ketika di Darbolaang, saudara ya, setelah Pak Pendeta Cornelius menyampaikan firman Tuhan, Tuhan perkatakan itu nyala iblis. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa orang merasakan sesuatu terjadi di alam spiritual. Ya Bu Bet, mereka berkata, ada seperti, ya ternyata ada di Matius 4.
Saudara ya, pakai tanda seru lagi. Apa arti tanda seru? Harap diperhatikan. Saudara, dan ketika itu saya percaya bahwa hari-hari ini saya dan saudara akan berjalan dalam kingdom authority. Kenapa saudara? Puasa dan doa adalah engsel daripada pembentukan sejarah baru. Kalau sejarah masa lalu kita kelam, mari ada sejarah baru yang Tuhan buat. Ketika saya dan saudara doa dan puasa. Saudara, beberapa waktu lalu saya melihat, saudara, rekaman di mana seorang Mother Teresa setelah menyelesaikan puasa selama 40 hari. Dia, saudara, diminta untuk membawakan sambutan di Harvard. Harvard adalah universitas termahal, terpintar, ternama, saudara, dan biasanya orang yang berbicara di sana adalah para presiden dan wali kota. Dan hari itu, saudara, orang-orang melihat dia dan berkata, buat apa perempuan bungkuk ini? Kan Mother Teresa sudah bungkuk ya. Dia naik setelah dia menyelesaikan doa dan puasanya. Dia naik di atas mimbar. Dan dia menunjuk Presiden Amerika Bill Clinton. Dia bilang, hey Bill, di mana engkau akan membawa Amerika jika Alkitab engkau tidak izinkan ada di sekolah-sekolah, jika aborsi engkau legalkan, jika homoseksual engkau legalkan. Bill, weh saudara, ini Presiden Amerika saudara. Harvard terdiam. Yang pegang kamera, saudara, dari TV terkenal, itu kamera goyang-goyang, terjadi gempa ilahi di ruangan itu. Saudara, dan produser dapat telepon dari, kenapa itu kamera goyang-goyang? Dia bilang, bukan cuma kamera bergoyang, saya pun bergoyang. Bill Clinton tertunduk. Kingdom authority. Otoritas kerajaan Allah harus kembali atas gereja Tuhan. Ikuti jejak ilahi. Tuhan sedang meminta saya dan saudara berjalan 40 hari bersama Roh Kudus. Tuhan sedang membawa kita. Billy Graham menubuatkan ada kebangkitan yang besar 100 tahun kemudian. Billy Graham adalah penasihat 4 presiden Amerika. Dan dia memulai pelayanannya. Saya membuka sejarah. Saudara, dan dia berkata, aku bertelut dalam doa dan puasa selama 40 hari. Tidak kuyakini kekuatanku, tidak kuyakini kepintaranku. Tapi aku meyakini kuasa doa dan puasa mengubah hidup bangsa ini. Ya saudara, bukan mengubah Allah. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi mengubah saya dan saudara. Adakah hari-hari ini kita bergumul akan sebuah kebiasaan? Adakah hari-hari ini kita bergumul akan sebuah keterikatan? Atau anak-anak kita terikat dengan pornografi? Anak-anak kita terikat dengan seks bebas? Kita terikat dengan sebuah kebiasaan yang sukar? Mari kita diubahkan Tuhan. Ini adalah resep pengaturan kembali. Pengaturan ulang. Saudara, 40 hari kita berjalan. Fasting and prayer with Holy Spirit. Amin. Supaya sedikit keren. Amin. Doa dan puasa bersama Roh Kudus. Karena kita tidak doa dan puasa karena kekuatan kita. Turun mau beku tahang sapa lebe, apa ini? Tahang lebe lapar, no? 40 hari ini kita puasa dari gadget. Kita puasa dari game. Amin. Setuju? Yang amin, bapak-bapak dan ibu, anak muda. Amin. Bu, tapi saya jualan ya, itu enggak masalah saudara. Yang saya maksudkan, saya dan saudara 40 hari ini, ketika kita puasa, ibu saya akan mengatur dari 3-4 hari lalu, saya sudah sampaikan. Ini saudara ya, untuk apa saudara? Kita mempersiapkan diri. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Rumah tangga kita, bangsa kita. Dan Tuhan sedang menunjukkan satu prototipe yang harus saya dan saudara ikuti. Mari kita doa dan puasa. Kuasa doa. Kemarin ketua umum, saya ambil sedikit ya. Pesan dari ketua umum GBI dalam musda. Pendeta Rubin Adi Abraham. Sedang membangun saudara. Kan sekarang ada kereta api selesai Agustus Jakarta Bandung 45 menit.
Dan keluar dari sana sedang dibangun, saudara, museum Nabi Muhammad. Jadi di Jawa Barat, provinsi intoleran, agak fanatik, saudara. Dan dulu ini, saudara, bukan museum dulu-dulu ini. Ini yang apa, saudara, bergambar, berjalan, itunya, saudara, museum apa? Nabi Isa. Ya, saudara ya. Jadi ketika masuk di sana, semua apa yang di Alkitab itu hidup. Tuhan perintahkan, saudara. Dan dia berkata, hari itu sebelum saya ke sini, saya panggil anak saya, anak mantu bersama pengerja. Kita butuh 20 M. Kita berdoa. Ya, Ibu bisa beberapa. Kita berdoa, kita percaya. Kita ambil doa puasa. Kita minta Tuhan, tolong kita. Dia bilang, minggu yang lalu, sebelum saya ke sini, ada orang telepon saya. Pak Pendeta, saya bisa kasih benda enggak? Oh, benda, kita butuh 20 M sih. Tapi kalau ada benda ya boleh. Dia pikir kasih batu, kasih beton. Saudara ya, tapi saudara tahu, dia bilang saya tenteng benda itu. 50 kilo emas sebelah kanan, 70 kilo emas sebelah kiri. 120 kilo emas ditambah dengan uang 20 miliar. Tuhan sediakan. Saya enggak lupa, dia bilang. Dia mau cerita tentang apa? Dia mau cerita kita punya Tuhan yang besar. Dia mau cerita lakukan proyek pekerjaan Allah dengan iman. Dia bilang enggak punya uang, tiang panjang 17 M. Tapi waktu mau tanam tiang, ada jemaat datang, Pak Pendeta kami aja yang tanggung, tapi beri waktu 1 tahun. Dan pada saat dia berdiri, jemaat itu sudah biayai 10 M, tinggal 7 M. Kenapa, saudara? Dia berkata Alkitab itu harus hidup. Jangan sampai kita pergi, generasi kita hilang kendali. Seperti pesan Mother Teresa, karena Alkitab firman yang hidup, bukan tulisan mati, tapi menghidupkan yang lemah, menghidupkan yang putus asa, menyembuhkan yang sakit. Kita hidup oleh iman, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Wow, saya bilang Tuhan hebat. Salah satu motivasi saya mengikuti Musda, saya ingin mendengarkan warisan-warisan ilahi yang saya tahu Tuhan taruh benih firman-Nya bagi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Papanya kemarin ulang tahun 84 dan ulang tahun pernikahan yang ke-60 bersama mamanya 60 tahun. Masih hidup. Dia bilang, papanya pesan, Rubin, kamu jangan jadi hamba Tuhan terkenal, hamba Tuhan hebat berkhotbah, hamba Tuhan berkarisma. Jadilah hamba Tuhan yang berkenan di hati Allah. Wis, saudara ya. Jadi hal seperti ini harus saya sampaikan kepada saudara. Ini seperti saya, yes, hurra bashe. Terasa-rasa kita mau kepenuhan. Ini di majelis. Yang lain santai aja menerima. Oh, tapi kita enggak. Apa yang Tuhan kerjakan bagi Pak Rubin? Dia menyembah Tuhan yang sama yang aku dan saudara sembah. Amin. Amin. Ya saudara, mari ikuti caranya. Jalan-jalannya. Kalau Israel tidak mau mujizat, tidak mau jalan. Mereka mau mujizat. Aduh, jalan Tuhan. Musa mau bertemu dengan Tuhan, iya. Mau naik gunung Sinai, iya. DP jalan begitu, iya. Sempit, mendaki terjal, iya. Musa, nganajo. Nanti orang terima, pasti ada mujizat. Di sini aja. Jalannya ke atas terlalu sempit, terlalu sukar, tanjakan. Fajar lagi, subuh lagi, pagi-pagi lagi. Mereka tidak mau jalan. Mereka mau hasil. Tapi saya dan saudara, kita mau jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan memang sempit. Jalan Tuhan boleh dibilang jalan air mata, tapi ujungnya mata air. Amin. Jalan Tuhan penuh kasih setia dan kebenaran. Di dalam dunia ada 2 jalan, satu lebar, satu sempit. Yang lebar banyak orang mendapatinya dan ujungnya maut. Kita ikut Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Makanya hari-hari ini ikuti jalan Tuhan.
Bu, lalu puasa, sudah ikuti Jo. Ya saudara, itu lalu ada di jalan Esther, masuk ke kiri jalan Daniel 21 hari, belok ke kanan Nehemia, terus ke sana jalan puasa Yesus. Makanya puasa kali ini agak berbeda. Kita 40 hari Ibu Lisa akan atur 12 malam sampai 12 malam. Enggak makan saudara ya. Satu hari. Bu 40 hari mati. Ya saudara, enggak. Kita bergantian. Saya pikir begini Tuhan. Yang lain bisa setiap hari buka tutup. Tapi ada waktunya 12. Bilang kiri kanan 12. Dia setiap komsel. Di situ kita akan bergantian. Satu orang anggota komsel sejam. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Oh ada tertulis, ya. Oh rumahku akan disebut rumah doa. Yesaya 51 ayat 6. Ada tertulis. Baru saudara menyembah, memuji Tuhan. Selesai, hubungi yang satu. Kita selesai, sesambung. Amin. Begitu yang satu, kita selesai. 1 jam. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Bu, cuma itu untuk menempuh mujizat. Kalau cuma itu lakukan. Tuhan tidak suruh kita mendaki 10 gunung, naik 100 pohon kelapa. Tuhan suruh saya dan saudara berpuasa dan berdoa. Amin. Jadi ada waktu 1 hari komsel akan kena 12. Minum. Jam 12 malam begitu selesai komsel berikut sudah mulai. Kita tidak bisa untuk sekarang. Kita belum bisa 40 hari total seperti Billy Graham. Tapi kita bisa ajukan tubuh Kristus atas nama Kingdom Revival Center 40 hari. Amin. Haleluya. Apa maksud Tuhan? Saya juga belum tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan punya rencana besar. Saudara, saya firman Tuhan akan tunjukkan kepada kita bagaimana puasa itu menjadi sebuah engsel sejarah, perubahan sejarah, pembentukan sejarah baru. 1 Samuel pasalnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-8. Ayat 1, 8 sampai 13. Yuk kita lihat. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak orang yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Kita loncat ayat 8. 1 Samuel 31 ayat 8. Tolong dislaidkan. Ya, terima kasih. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. 9. Mereka memacung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. 10. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret. Lihat, ini bukan peperangan biasa. Ini juga peperangan rohani. Mereka pikir dewa mereka lah yang memenangkan mereka. Makanya mereka taruh di kuil Asitoret. Saudara lanjut, mayatnya dipakukan mereka di tembok kota. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. 13. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudara, kalau kita lihat sampai dengan ayat 13b, kitab ini ditutup dengan sebuah kekalahan seorang raja. Bukan hanya kekalahan seorang raja, kekalahan satu negara. Alkitab hanya 2 kali mencatat Israel melarikan diri dalam kitab 1 Samuel. Yang pertama zaman Imam Eli, yang kedua ini. Sampai-sampai mereka lari. Mereka lupa bahwa raja dan anak-anak raja
Dulu peperangan saudara, kalaupun kalah, ya saudara, raja mati itu mayatnya harus dibawa. Karena jangan sampai apa? Jadi bahan propaganda. Nanti kalau musuh, saudara lihat betul toh? Musuh apa? Mereka sisir pegunungan Gilboa. Jangan-jangan DP raja mati atau apa? Nah mereka temukan kan? Siapa? Saul, 3 anak. Wah mereka langsung, mereka tidak peduli dengan yang lain. Tapi yang mereka ambil rajanya dan 3 anaknya. Mereka apa? Pacung kepalanya. Dan mereka, saudara apa? Taruh di mana? Asitoret. Lalu apa? Mayat daripada Saul. Mereka pakukan pakai paku tembok. Kira-kira. Di Betsean. Wih saudara, wih semua menang, mereka tunjuk-tunjuk. Makanya kalau peperangan zaman itu, saudara itu mayat raja itu, kalaupun kalah itu harus dibawa. Tapi saking begitu kalahnya orang Israel, saking begitu saudara parahnya kekalahan, mayat Saul dan mayat Yonatan mereka tidak bisa bawa. Parah. Tapi ketika baca ini ternyata tidak. Kitab ini tidak ditutup dengan kekalahan. Kitab ini ditutup dengan doa dan puasa. Berpuasalah orang-orang gagah perkasa 7 hari lamanya. Kenapa? Karena ada lanjutan 1 Samuel, 2 Samuel. Ini kan 1 Samuel. Kenapa? Negara genting. Raja kalah, masyarakat kalah. Tentara kalah. Saudara, siapakah yang akan memimpin berikut? Bisa terjadi chaos. Tapi mereka berpuasa. Siapa mereka? Mereka orang-orang Yabes Gilead. Mereka berpuasa. Dan kalau saudara baca di 2 Samuel. Di 2 Samuel lah Daud diangkat menjadi raja. Yang pertama belum menjadi raja semua karena masih banyak pro Saul. Saya berpikir apakah Tuhan menyuruh kita berpuasa? Karena negara kita sedang ditimbang Tuhan. Negara kita, tempat kita berdiri ini akan melewati banyak saudara yang katanya pesta, demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan kepala-kepala daerah. Adakah Kingdom Vision menjadi penjaga bagi bangsa ini? Supaya apa saudara? Yang Tuhan akan tunjuk adalah orang-orang yang Tuhan tahu kemurnian hatinya. Saya percaya ayat ini tidak kebetulan. Walaupun ada satu sisi selama 40 hari. Saudara ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan. Mari kita lihat. Mereka mengambil tulang-tulangnya. Lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska. Mari kita lihat. Ini aneh. Kejadian 21 ayat 13. Kejadian 21 ayatnya yang 32-33. 31 ayat 32 dan 33. Kejadian 21 ayat 32. Ya. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, Abraham ini pulanglah Abimelek bersama Pikol, panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. 33 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Tamariska adalah pohon penyembahan. Di Tamariska, Abraham memanggil untuk pertama kalinya Allah El Olam, Allah yang kekal. Tamariska, pernahkah saudara baca? Tuhan bilang, Nathanael, aku melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Ya saudara, kenapa? Karena orang zaman itu kalau duduk di pohon ara, dia membaca Alkitab, Taurat. Jadi tuh Nathanael itu sering membaca Taurat. Saudara ya, kalau duduk di bawah pohon saguer, ada bagate. Saudara mengerti? Tapi makanya kan Nathanael bilang, karena engkau melihat aku duduk di bawah pohon ara. Kan Tuhan bilang, Nathanael kamu akan melihat malaikat Tuhan turun naik. Saudara, kenapa? Karena Nathanael atau Barto, nama lain Nathanael, Bartolomeus. Jadi saudara bilang, siapa tuh nama Nathanael? Soalnya ada DP nama lain. Misalnya toh, Kip, Stewart, Winowoda, ada 2 tuh nama.
Ya saudara, Nathanael Bartolomeus. Haleluya, laeng le fam. Yang Pak Vero bilang apa? Fam malintuang. Laeng lagi itu saudara. Tapi kalau pohon tamariska adalah tempat penyembahan. Abraham tempatkan itu, dia panggil nama Tuhan Allah yang kekal. Bukan tanpa penguburan. Kiapa? Mengapa ini Saul dikubur di situ? Harusnya ini tempat penyembahan, bukan tempat pemakaman. 1 Samuel 21, Alkitab menjawab Alkitab. Ini bukan penafsiran. 1 Samuel 22, ayatnya yang ke-6. Hal itu terdengar oleh Saul. Hal apa? Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Dan ini Saul mau dusu-dusu pada Daud. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan. Bukan dengan ukupan, dengan tombak. Dan semua pegawai berdiri di dekatnya. Mau bunuh pas apa kok ini? Mau bunuh Pak Daud. Nah, Daud pergi kepada seorang imam. Saya ringkas. Imam ini nih tahu hal. Imam waktu dia datang, ya imam tanya, Raja ada apa? Daud karena dikejar-kejar, Daud bilang ada tugas. Oh, perlu apa? Perlu roti, ya sudah ada roti. Ada pedang, ada. Ternyata di situ ada mata-mata. Nah, mata-mata ini DP nama Doeg. Doeg datang Pak ini Saul, Raja. Itu imam bantu. Kong ini Doeg ini siapa? 1 Samuel 21 ayat 7. 1 Samuel 21 ayat 7. Yuk kita lihat. Pada hari itu juga tuh kejadian tadi, ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Dia pelayan Tuhan, tapi apa? Pemfitnah. Dia kasih menyambung ini Saul dengan Daud. Dia bilang, Raja, kita kok sementara ada basingar, sewaktu itu tak dengar. Kira-kira begitu dong. Saya dikhususkan jadi mata-mata atau tentara, bukan. Melayani Tuhan. Wah, bilang kiri kanan bahaya ini. Kita dah lihat di mata kepala sendiri. Tuh pedang Goliat. Imam, Pak Gembala dah kasih Pak Daud. Kita dah lihat. Kalau kok kita lihat. Sehari itu Saul duduk di Tamariska. Bukan untuk menyembah, tapi untuk memerintah. Apa perintahnya? Yuk kita lihat. Kita lihat 1 Samuel 22. Ayat 17, 18. Tadi ayat 6 ya. Ayat 17, 18. Yuk kita lihat. Lalu raja memerintahkan kepada bentara atau tentara yang berdiri dekatnya, maju bunuh para imam Tuhan sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan. Tentara litako. Ayat 18. Lalu berkata raja kepada Doeg yang tadi dapat lapor, majulah engkau, paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan 19. Juga penduduk Nob, kota imam. Jadi imam itu ada kotanya. Satu kota itu imam semua, pendeta semua. Dibunuh raja dengan mata pedang. Baik laki-laki, perempuan, kanak-kanak, anak yang menyusup, pula lembu, keledai, domba dibunuhnya dengan mata pedang. Saudara lihat, ISIS pertama dicatat di Alkitab.
harusnya jadi tempat penyembahan. Disitulah Saul memerintahkan, bunuh semua hamba-hamba Tuhan, 85 orang. Bunuh semua penerus hamba-hamba Tuhan. Bunuh semua hamba-hamba Tuhan kambing domba supaya tidak ada domba jadi pendeta. Bayangkan saudara. Satu kota imam dibunuh dalam waktu satu hari. Saudara lihat. Ini perbuatan Saul. Di tempat penyembahan justru ada pembunuhan. Justru di tempat yang Abraham delegasikan kisah tadi Kejadian 21 ayat 31. Abraham memanggil Allah El Olam. Ternyata disitulah tempat di mana dia perintahkan untuk membunuh para hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya saudara, ini cuma karena apa? Ini karena mulu daripada Doeg yang katanya pelayan Tuhan. Spirit yang menguasai. Saya percaya ini bukan spirit biasa. Saudara, Alkitab tulis orang Edom. Saudara tahu siapa? Esau. Esau sampai mati tidak bisa mengampuni Yakub. Hele mau lewat, makanya kan orang Israel di padang gurun bilang, Esau, keturunan Esau orang Edom, boleh enggak mau lewat? Enggak boleh. Boleh enggak minta air? Enggak boleh. Nanti mau bayar, nyanda. Torang opa ada pesan, torang baku feyem. Dan torang harus teruskan ini terus. Bahaya. Spirit perselisihan diturunkan anak cucu. Bukan benih pengampunan, tetapi apa? Benih demi benih. Makanya Tuhan kan bilang, aku akan menghakimi orang Edom. Karena waktu orang Israel minta air mau lewat, nak mau kasih. Padahal siapa? Yakub dan Esau, kakak adik. Saudara lihat. Nah ini terjadi apa? Di Tamariska, di mana harusnya jadi tempat penyembahan, di situ jadi tempat pembunuhan. Dan Alkitab mengatakan tadi. Yuk kita lihat balik 1 Samuel 31. Ayat 13. 3113. Saudara, 3113. 1 Samuel 31 ayat 13. 1 Samuel 31. Bukan Kejadian 31. 1 Samuel 31 ayat 13. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan di bawah pohon Tamariska. Di mana dia pernah perintahkan bunuh orang, di situ tempat dia dikuburkan. Harusnya tidak boleh seperti ini. Ini bukan tempat pemakaman. Ini tempat penyembahan. Di tempat di mana dia pernah suruh para imam, di situ dia mati. Dikuburkan. Apakah ini kebetulan? Bukan kebetulan. Saya rasa di 40 hari ini kita harus berurusan dengan semua kesaul-saulan kita. Bereskan semua iri hati dan dengki. Bereskan, ampuni. Bangun love mentality. Makanya Tuhan bilang apa? Sampai berapa kali mengampuni? 7 kali. Kenapa? 1 kali dia datang, 2 kali dia datang, dia bikin salah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sampai terbangun kasih itu semakin kuat. Saya bilang, KL, waktu kamu masuk polisi, belum tentu kau sudah mental pejuang, harus dibangun di tempat pelatihan. Dengan cara apa? Jam 2 pagi so bangun, berdiri terus, supaya terbangun ini mental pejuang. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kasih Kristus telah kita terima. Tapi perlu dibangun dengan apa saudara? Orang datang bikin salah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu bukan ada maksud apa? Supaya terbangun dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang bikin salah kepada saudara, ibu orang yang sama, enggak apa-apa. Itu sedang membangun engkau love mentality. Itu enggak bisa hanya ditumpang tangan. Terimalah impartasi kasih. Sebentar saudara sudah senyum-senyum. Orang injak di kaki saudara. Enggak kok. Itu perlu dibangun dengan cara. Orang yang sama, peristiwa yang sama bikin engkau jengkel. Pas itu. Pas itu. Itu bagus itu. Itu kesempatan engkau berbuat kasih. Bilang kiri kanan, bagus itu. Tolong responi dengan baik. Tuhan latih kita. Iman sebesar
biji sesawi. Tapi jangan sampai mati kita cuma iman besar sebesar biji sesawi. Karena Tuhan bilang, hai ibu, besar imanmu. Kepada seorang perwira dia bilang apa? Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Jadi dari iman biji sesawi terus iman yang besar. Jangan cuma sesawi terus. Makanya Tuhan mulai apa? Kemarin anak saya sakit. KL bilang, Bu, judul apa hari ini? Kingdom Protection. Ada proteksi, perlindungan kerajaan Allah. Amin. Woi, lebih sakit dia. Ada baca tuh Kingdom Protection. Tuhan melindungi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhanlah tempat kota benteng. Tempat perlindungan. Besoknya dia berkata, Mi, Gibson tidak bisa berdiri. Kaelah agama kita. Kita bilang Kingdom Protection. Bawa. Malam dokter Papi bilang, saya curiga Bu. Harusnya ini besok pagi harus cek darah. Pagi-pagi ini cek darah. Begitu cek darah. Pegawainya kan langsung telepon. Bu tunggu ada dokter. Bu bawa ini rumah sakit, HB sudah turun, trombosis sudah turun, positif DBD. Anak langsung menangis. Dan hari itu edisi Kingdom Promotion. Promosi kerajaan Allah. Karena kemarin tepat 90 hari voice note. Haleluya. Belum tepuk tangan semua karena banyak yang bolong-bolong. Kejar, masih ada 40 hari. Ya saudara, bawa di rumah sakit. Makanya tadi saya terlambat, saya tidak suka penyembahan terlambat. Nanti lewat, ada sesuatu yang lewat. Tapi tadi terlambat 10 menit. Ya, karena harus berjaga pagi-pagi kan. Jaga di rumah sakit. Tadi terengkak bilang, Bapak diam tunggu 2 pagi. Nanti suster jaga, dia dapat tahu. Dia bilang, kongkip sendiri dang Mi. Jadi saudara, tapi apa saudara? Dan ada suara begini, 90 hari voice note, anak DBD. Kita bilang, kongki apa dang? Tuhanlah penyembuh yang meluputkan kami dari penyakit sampar. Kita boleh alami kesulitan, tapi hari ini sedang terbangun faith mentality. Dalam kesukaran tadi WL bilang, bersyukurlah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya KL bilang, kenapa so merah semua? Sudah so timbul itu semua DBD. Ya saudara, dan Bu ada tatamba ma. Terima kasih Tuhan. Faith mentality. Tuhan sedang bangun. Karena berarti iman, saya punya iman belum dalam. Tuhan sedang bawa, lebih masuk ke dalam. Dengan cara, apakah kamu hidup dari melihat atau percaya? Amin. Amin. Itu tuh bilang pejuang roh. Saudara, jangan kita kecewa. Banyak yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus tetap berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Tuhan luar biasa. Amin. Hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang bangun kita, oke? Jadi kalau ada yang datang, bikin salah, puji Tuhan. Berarti sedang membangun kapasitasmu. Amin. Awas jangan isi di FB, boleh isi tapi ayat. Dan saudara boleh bilang kepadanya, I love you so much. Lolos itu. Lolos itu. Iblis perselisihan, Saul tidak jadi masuk. Saul bilang, bahaya, roh Daud ada pada dia, mundur Jo. Dan saudara tahu, dengan saudara rohmu sedang berkata ketika engkau mengampuni, hanyalah iblis. Amin. Belum tengking dia so pigi. Waktu Paulus injak, saudara di apa ini? Di satu tempat yang Demetrius ada yang kuil Diana, Athena, di Yunani. Dia injak begini, kuil Diana langsung gempa bumi. Rubuh itu berapa patung 2 meter itu rubuh, makanya mengamuk itu orang-orang di Kisah Para Rasul. Baru menjejakkan kaki. Kenapa? Alam roh sudah bergonjang, bahaya ini pejuang roh datang. Mentalnya ya sudah ditimpuk batu, sudah dilempar batu karam kapal, ya turun dari keranjang, hadapi banyak tekanan. Dia cuma bilang, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Injil adalah kekuatan Allah. Orang benar hidup oleh iman. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, mari 40
hari ini semua kesaulan kita suka menunda, menghasilkan delay. Itu harus diberantas selama 40 hari ini. Kenapa saudara? Ada sesuatu yang besar. Kenapa? Karena para Daud dilantik. Para Daud ditetapkan. Karena kalau saudara lihat 2 Samuel 6 bukan ayat-ayat kekalahan. Tapi ayat di mana tabut Tuhan dibawa ke Sion. Di mana pondok Daud dibangun. Di mana 24 jam pujian penyembahan. Di mana Daud tidak pernah kalah perang. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Semua itu kenapa? Seperti terputar balik. Ini ada orang-orang yang gagah perkasa yang berpuasa. Yang berdoa, yang berkata Tuhan, ke depannya seperti apa kami tidak tahu. Tapi Tuhan kami mau bersujud dan kami percaya keadaan bisa dibalikkan. Saudara, ini mengubah. Yang kedua, yang terakhir, saya cepat. Bagaimana saudara? 40 hari ini ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan. Saya ingat waktu kita sedang saudara membangun di tempat ini, orang masih di ruko. Ya Pak Roy, beberapa kali, tapi ada satu sementara penyembahan saya ingat ini saudara. Ketua pembangunan Pak Roy bilang, bagaimana Bu, orang mau bayar bas, orang hentikan dulu bas-bas karena sonda ada uang. Sonda ada, sama sekali sonda ada. Saya katakan kita perlu berapa? Kita perlu 10 juta. Tapi besok supaya bas-bas boleh kerja di tempat lain. Hari itu orang doa puasa. Dan orang sepakat begini Jo. Mau berhenti pembangunan tergantung. Orang doa puasa dulu hari ini. Nanti waktu itu 12 jam. Sementara pujian penyembahan di jam keberapa tiba-tiba saya mendengarkan satu suara. Teruskan pembangunan. Pak Gembala juga ada 3 orang. Kita bilang bagaimana? Ada suara teruskan pembangunan. Oke, orang sepakat. Iya ya Pak Roy. Itu hari Sabtu, hari Minggu. Saudara ya, ketika dihitung persembahan cuma beberapa ratus ribu saja. 200 lebih. Saudara, dan ketika sudah mau keluar ada yang pegang tangan. Dia berkata, Bu bisa bicara sebentar, bukan jemaat. Saya katakan ya Bu, bagaimana? Bu saya baru sekali ini masuk gereja ini. Tapi ada suara di hati saya, berikan uangmu kepada gereja ini. Bisakah saya mentransfer 10 juta? Kok bisa sama? Saya bukan bicara soal uang. Saya bicara tentang kuasa doa. Saudara, kuasa di mana Tuhan tuntun. Saya bilang, oh bisa, langsung ke bendahara. Dia terbang, dia bilang, doakan saya langsung pulang. Dia orang Jakarta. Setelah kita pindah di sini, dia masuk gereja, saya katakan, Bu, iya kata Bu, saya mau ucapkan terima kasih dulu. Pernah Ibu menabur untuk gereja. Dan sekarang Ibu ada di tempat ini. Dia bilang, oh Bu, jangan terima kasih Pak kita. Ibu tahu, itu adalah uang 10 juta terakhir saya. Karena ketika saya sampai di bandara saya harus naik ojek. Karena tinggal beberapa ribu yang saya punya. Tapi Ibu tahu begitu keluar dari pesawat, WA masuk. Saya mengurus proyek saya setengah mati, tidak pernah cair. Tapi ketika turun dari pesawat, tiba-tiba padahal hari Minggu Bu, ada yang bilang, Bu, saya tidak sebut namanya, Bu Nena, semua proyek Ibu sudah cair. Saudara, dia bilang jadi bukan Ibu yang terima kasih, saya yang terima kasih. Diberikan kesempatan kepada Tuhan. Tapi saya katakan karena Ibu taat. Saudara lihat itu kuasa doa. Saudara, bukan dengan langkah-langkah kita. Saudara, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup untuk menyediakan. Tuhan sanggup untuk menolong. Nah hari ini, saudara, ini baru pertama. Mengubah engsel sejarah, saudara lihat. Ditutup dengan kekalahan. Tanda kutip, saya tidak mau ditutup dengan kekalahan sih. Karena ditutup dengan penyembahan. Dibuka dengan kemenangan. Bahkan saudara tahu, Daud akhiri dengan apa? Dia punya keponakan, kelas keponakan ini. Dia punya kakak namanya Simea. Jadi kan dia 8 kakak adik, dia bungsu toh. Dia punya kakak kan marah-marah pada dia. Saudara tahu dia latih keponakannya jadi pembunuh raksasa. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21 ayat 21. Kalau tidak salah, sebentar. Coba 21. Benar? Ya, kenapa Tuhan selalu menempatkan ayat-ayat cantik di antara yang cantik-cantik dalam Alkitab? Saudara lihat.
Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, berarti Daud punya keponakan, menewaskannya. Menewaskan siapa? Ayat sebelumnya. Yuk baca. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare-Oregim orang Bethlehem menewaskan Goliat. Oh, Goliat ada berapa ini? Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa, tukang tenun. Ayat 20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang tinggi perawakan sama dengan Goliat. Kaki berjari 6, 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. 21. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Kitab ini ditutup dengan kemenangan bukan hanya Daud, tapi keturunannya. Saya berdoa 40 hari ini yang saya rasakan. Akan bangkit anak-anak muda kita. Orang-orang yang pembunuh raksasa. Saudara, akan bangkit yang akan melanjutkan. Bahkan sekarang berjalan bersama-sama dengan kita orang-orang besar. Jangan sampai cuma Musa, tidak ada Yosua. 40 hari ini anak-anak kita saya yakin. Bahkan yang terikat dilepaskan. Saya yakin yang sudah berkapasitasnya ditambah. Saudara lihat mereka hari ini melayani di rumah singgah. Setang-setang lari. Ada yang kepenuhan Roh Kudus hari apa di tim Jeremy, tim ada, turunan tim Shalom. Orang-orang kepenuhan Roh Kudus sampai karena ada orang bingung dong tanya. Siapa? Kon dia bilang apa? Tapi mana dia bilang kenapa? So kepenuhan Roh Kudus itu. Wah, saya bilang ini baru bilang. Ini baru bilang. Saudara, enggak berhenti cuma sampai di kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara, pas kemarin Pak Rubin pesan begini. Saudara, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada pergilah, jadikanlah, ajarlah, baptislah. Ada 4 perintah. Pergilah, jadikanlah, ajarlah, baptislah. Tapi kunci semuanya jadikan. Itu imperatif kalimat paling big di antara 4 ini. Apa itu murid? Murid perlu apa? Pengajaran, teaching. Dari nen tahu jadi tahu. Oh, dosa kok ren. Tak kira boleh. Ada kan orang begitu, bertobat. Dari terima Injil keselamatan mau masuk di kerajaan Allah. Bingung-bingung masuk di kerajaan Allah. Ini zona bahagia, zona damai sejahtera. Kenapa? Karena waktu lama dia di dunia ini, yang ada zona bersungut-sungut, baba veto, stres, kacau balau. Masuk di kerajaan Allah, ada damai dan sukacita. Tanya kiri kanan, zona mana? Jangan hamba Tuhan kurang sesedikit stres, pikiran kacau. Apa saudara? Perkatakan firman, doa dalam roh. Dari apa? Nin tahu, jadi tahu. Nggak tahu melayani seperti apa. Ajari, orang ajari. Oh, melayani begini. Yang kedua apa? Coaching, latih. Doa 1 jam, doa 5 jam, doa 7 jam. Oh, sampai bisa berdoa. Sampai, iya kan? Cara apa? Menumpangkan tangan. Berikutnya di KKR, anak-anak muda kita doa dari belakang. Jangan saudara bilang, hei masih muda, masih sepanggal. Hai, janganlah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam kesucianmu, tingkah lakumu, hidupmu. Jangan cuma orang doakan orang sakit. Amin. Hai gembala komsel, coaching, bawa anak-anak muda. Begini cara mendoakan orang sakit. Suruh terima Yesus, doakan. Begitu tanya, sakit apa? Paru-paru basah. Oh Tuhan, tataku rupanya mau baik itu. Makanya harus ajari, latih. Makanya Tuhan Yesus bawa DP murid-murid. Sembuhkan, bangkitkan Lazarus. Iya toh? Ya saudara, berdoa bagi Sakeus. Dia tunjukkan, setelah itu dia bilang, go, pergi, dua-dua. Tuhan yang di mana? Kita di sini. Utus, go. Amin. So cukup.
Cuma orang-orang tua semangat rohani. Ibu Wis Riki Sota putar-putar. Sekarang semangat Ibu Wis mau turun pas apa? Harus ada wisyo yang berikutnya. Ibu Wis begini anak muda. Kita bilang begini, ini yang saya gumuli. Tuhan, mau cetak ini. Bagaimana ya kan? Sesudah torang pe anak-anak. Jangan suruh berdoa sampai anak-anak, suruh puasa. Aduh lapar, nih boleh. Hele tua-tua sama dengan Om Ansi gak boleh. Apalagi DP cucu, pasti lebih boleh. Lebih perkasa kok. Yang ketiga, fathering. Ajar seperti seorang bapak. Kadang-kala anak-anak kita bikin salah. Kadang-kadang mereka keliru. Sebagai seorang bapak harus mengajar. Saudara tahu apa kesalahan Yonatan? Yonatan tidak salah kok. Yonatan masuk surga. Ada ayatnya. Orang benar itu dipanggil pulang. Kenapa? Kenapa saudara lihat di kisah ini? Yonatan mati enggak? Di 1 Samuel 31. Yonatan tewas. Ini gara-gara siapa? Gara-gara DP papa. Yonatan hati bersih, hati tulus. Dia bilang, Daud, DP tampak ini. Ngana jo raja, ngana dan Yonatan. Kita kedua jo dari pangana. Makanya Saul bilang, ngana gila. Kedudukan raja ada pangana, ngana mau kasih pada Daud. Yonatan hati tulus. Kenapa Yonatan mati? Saul absen sebagai seorang bapak rohani. Saul ego, dia terus berdosa, tidak mau bertobat, korban anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanggung jawab ada di tanganmu. Hiduplah takut Tuhan. Apa salah Yonatan? Yonatan tidak salah. Makanya Yonatan punya keturunan dipelihara Daud. Sebagai konsekuensi orang benar dipelihara. Tapi kenapa Yonatan tewas? Papanya ego. Papanya sombong, paksa Yonatan untuk berperang. Dan dia tidak tega biarkan papanya berperang seorang diri. Dia masuk dalam peperangan, dia kalah. Mereka potong juga kepalanya, tewas juga Yonatan. Hai bapak-bapak, ini waktu untuk bertobat. Hai ibu-ibu, ini waktu untuk bertobat. Jangan sampai kesalahan kita berakibat bagi anak-anak kita. Tapi sebaliknya, jangan absen rohani. Ada bapak-bapak absen, apa saudara? Kasih doi, betul, kerja betul, tapi absen rohani. Anak salah tidak mau tegur, anak tidak di gereja tidak diajak. Maafkan saya, tapi saya tidak bicara tentang Saul. Ingatkan anak-anak kita. Akibat Saul absen, Yonatan gugur. Saya berdoa 40 hari ini. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapak. Inilah waktunya keluarga dipulihkan dan bangkit generasi baru. Mari 40 hari fasting, prayer with Holy Spirit. 40 hari berjalan bersama Roh Kudus. Kapan dimulai? Selasa. Senin pengaturan. Senin saudara boleh atur waktu. Senin boleh ini supaya ada jedanya. Tuhan memberkati kita. Shalom.